Ya, ke www.simago.gr.com ya. Lalu pilih misalnya mau penerbitnya Kogen ya. Karena bidangnya kita adalah bidang ekonomi, ya maka misalnya pilih Kogen Business and Management. Ya. Pilihlah Kogen Business and Management. Lalu lihat areanya udah cocok ya. Di sini adalah Business Management and Accounting ya. Jadi area kita adalah area ekonomi. Ya, lalu di situ tadi ada syarat ya, bahwasanya impact faktornya minimal 2, berapa tadi? 2,5. Nah, 2,5 ya. Nah, 2,5 kita cari Bapak Ibu dari impact faktornya di sini. Nah, jadi di sinilah impact faktor jurnal itu. Nah, di sini dia SJR namanya ya. Simago Journal Rank. Nah, SJR-nya ini. Nah, jadi impact faktornya inilah dia. Jadi 0,345. Berarti memenuhi syarat nggak? Yang tadi 0,2 ya. Berarti memenuhi ya. Ya, memenuhi ya, Bapak Ibu ya. Karena apa? SJR terakhirnya 2020 0,345. Ya kan, sementara aturannya tadi 0,20 ya kan. Ya kan, ini kan. Inilah dia namanya SJR ya, Simago Journal Rank ya. Kemudian mau melihat kuartilnya, ya kalau mau melihat kuartilnya, inilah dia kuartilnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kuartilnya bisa dilihat kalau yang warna kuning Q kuartil 3 ya. Jadi kalau kuartil 3 itu kan dalam ilmu statistik kan gitu ada yang namanya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Berarti kan semuanya pembaginya adalah 25-25 ya kan. Kalau dia kuartil 4 0, sampai 25. Kalau kuartil 3 25 sampai 50. Ya kalau kuartil 3 ya berarti 0,5 sampai 0,75. Ya kuartil 1 berarti 0,75 sampai 100 ya. Ya maka dalam hal ini dia masuk ke mana? Ke kuartil 2 ya. Jadi bidang bisnis dia masuk ke kuartil 2, bidang accounting dia masuk ke kuartil 3. Berarti terpenuhi nggak syaratnya? Terpenuhi ya Bapak Ibu ya, karena kan diminta tadi ya syaratnya harus 0,2 gitu kan. Nah, ini kita udah di atas. Udah kuartil 3 ya, Q3 orang bilang ya. Harus Q3. Kalau Q4 nggak boleh katanya. Ya karena peraturannya belum bisa Q4. Ya jadi harus Q3. Ada yang mau diskusi? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Izin Pak Iskandar. Ya, silakan. Pak, itu tadi kan kalau kita memiliki 2 tulisan di jurnal internasional yang Q3, kita bisa lepas dari ujian terbuka, begitu ya Pak ya? Betul Pak. Jadi kalau misalnya hingga saatnya kita tunggu-tunggu tidak keluar, Ya. katakanlah baru 1 keluar, kita harus juga ujian terbuka atau bagaimana gitu Pak? Ya, kalau udah 1 udah bisa ujian terbuka Pak. Oh, jadi kalau udah 1 udah bisa ngajukan gitu ya Pak ya? Ya, sudah dapat LOA, maka Ya. sudah bisa mengajukan. Oh begitu. Tidak harus misalnya saya kan udah masukkan 2, saya tunggu aja sampai keluar gitu, boleh juga Pak? Bagus Pak. Tapi harus Bapak libatkan yang namanya promotor, Ya. kemudian co-promotor 1, Ya. kemudian co-promotor kedua. Oh gitu. Jadi 3 orang gitu Pak ya di 3 situ orang ya ya. Pak ya? Jadi Ya, baik. seluruh penulisnya berapa orang? 4 jadinya Pak ya? 4 ya Pak ya. Iya, ya, baik Pak. Dan syaratnya itu tadi tidak boleh ada afiliasi lain selain dari USU. USU, baik. Universitas Sumatera Utara tok itu aja. Iya. Nah kalau seperti itu Bapak tulis maka Bapak lolos. Oh baik Pak. Tapi kalau ketika misalkan Bapak tulis University of North Sumatra, nah Bapak nggak lolos. Baik. Nah ini yang banyak yang belum diketahui Bapak Ibu ya. Itu. Untuk ujian tertutup Pak? Ya kalau dia untuk ujian tertutup ya. Tertutup itu hanya proceeding aja atau juga tulisan ini Pak? Ya proceeding 1. Proceeding 1 aja ya Pak ya? Ya Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Izin Pak. Silakan Pak. Untuk proceeding ini lebih duluan mana Pak? Proceeding atau ini publikasi jurnal? Kalau menurut saya, saran saya, Bapak sekalian jalan.
Ya, sekalian jalan ya. Jadi proceeding Bapak laksanakan, jurnal Bapak laksanakan. Misalkan disertasinya tentang audit gitu ya. Nah, tentang audit maka Bapak tulis 3 tulisan. 1 untuk proceeding, ya kalau mau tidak ujian terbuka, 2 untuk jurnal. Nah, 3-tiganya sudah dapat LOA, letter of acceptance dari jurnalnya. Maka Bapak Ibu bisa maju, ya kan, bisa maju langsung gitu kan. Misalkan ini udah semester 2, udah selesai. Semester 1, semester 2 perkuliahannya. Gitu kan. Maka Bapak Ibu bisa udah punya pegang 3 LOA, maka langsung aja ujian. Nah ini. Kira-kira Bapak Ibu ada lagi? Ujian terbukanya nggak ikut gitu kan. Artinya nggak perlu ujian lagi terbuka ya kan. Ujian tertutup Bapak tembus misalkan di jurnal ini. Dua tulisan. Nah, ya. Maka Bapak Ibu tidak perlu ujian terbuka. Nah itu ya. Atau mau jurnal lain, misalnya jurnal apa? Misalnya contemporary accounting ya. Nah. Ya, Bapak Ibu tulis di pojok kanan atas. Nah, sini dapatlah contemporary accounting research. Nah, jadi kalau mau menulis tentang contemporary, boleh aja ya. Klik tulisannya contemporary accounting research ya, sesuai dengan topik kita. Bisnisnya, topiknya bidang bisnis, manajemen and accounting, udah sesuai. Terbit di negara Amerika, United States. Ya. Kemudian kuartilnya, nah ini kuartil 1, Bapak Ibu ya. Jadi muncul dia areanya, dia langsung ketika kursor kita masukkan sini. Yang terakhirnya Pak ya, 2019 ini ya. Nah, kuartil 1 dia. Atau mau cari datanya, klik kuartil 1, inilah dia, 2020 ya. Nih. Accounting kuartil 1. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu dari sekarang bergeraknya kalau mau yang kuartil 1. Buat tulisan bagus-bagusnya, yang berkaitan yang punya novelty yang tinggi, ya kan, dan juga punya apa gitu ya, punya kemampuan untuk diterima. Nah ini, dengan melibatkan promotor dan kopromotor. Itu. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Is. Iya Pak. Itu ada untuk ujian terbuka ada jurnal internasional 2 yang terindeks di Scopus Q3 ya. Betul Pak. Lalu ada proceeding untuk ujian tertutup. Nah, saya belum pernah sih nulis proceeding, mungkin saya izin apa namanya pencerahannya itu yang dimaksudkan karena saya agak terlambat tadi juga masuknya. Iya. Nah, itu yang dimasukkan dengan proceeding itu bagaimana, apa beda dengan jurnal dan bahannya itu apa sama dengan yang kita ambil dari bagian dari disertasi yang kita tulis. Nah, atau bagaimana? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, untuk proceeding Pak. Jadi yang paling afdol adalah Bapak Ibu punya proceeding yang terindeks Scopus. Nah, itu jalan tol Bapak lolos. Ya, proceeding yang terindeks Scopus. Bagaimana caranya mencari? Ya, Bapak Ibu pernah dengar kata apa ya? Pelaksananya adalah IOP, Conference Series, IOP. Nah, misalkan IOP apa ya? Fisik. Nah, tapi di sini sebenarnya bidang areanya ilmu fisika ya, Bapak Ibu. Cuman kita bidang ilmu akuntansi itu sangat sulit sekali gitu kan kalau untuk proceeding yang terindeks Scopus. Nah, jadi Bapak Ibu yang menerbitkan proceedingnya ada label IOP ini Pak ya. IOP. Nah ini. IOP proceedingnya. Jadi kalau ada yang orang menawarkan apa, masukkan saya di IOP gitu kan. Nah, Bapak tulis. Nah, 1 udah dapat LOA, maka udah bisa Bapak ujian tertutup. Nah, di sini ya. Siapkan dari sekarang Pak gitu. Kalau bisa udah terbit lagi kan. Tapi masukkan nama pembimbingnya ya. Dan promotornya kan udah ada Pak ya nama pembimbingnya kan, promotornya kan. Sudah ada yang dapat, sudah ada yang belum juga. Nah nanti Bapak minta itu sama Pak Ari. Nah itu ya. Tapi memang syaratnya harus nama kita dan ada promotornya ya Pak ya. Betul Bu. Ya promotor
ya, promotor, kopromotor 1, kopromotor kedua. Dan nama ibu pertama ya. Dan tidak boleh ada instansi lain. Tulisan misalnya dari ya Politeknik misalnya kan. Bapak Ibu dari Politeknik misalnya. Tidak ada gitu ya. Bila perlu pun ini hanya Universitas Sumatera Utara gitu ya. Ini. Contohnya ini ya. Universitas Sumatera Utara. Bila perlu Indonesianya nggak usah ada. Karena udah tahu kan Universitas Sumatera Utara di Indonesia. Nah ini Bapak Ibu ya. Kira-kira cukup paham? Ya kalau kemarin kita ada tugas, ya tugasnya Bapak Ibu mau masuk misalkan dari instansinya. Nah kalau tugas boleh-boleh aja, tapi kalau udah menyangkut ini ya untuk syarat nggak bisa Pak, gitu kan? Nanti ditolak. Pak, izin Pak bertanya Pak. Silakan. Kalau kopromotornya bukan dari USU, nggak bisa juga ditulis apanya Pak? Instansi apa instansinya? Kopromotornya memang nggak dari USU. Pak Azizul kan dari UNIN. Ya kalau Bapak itu ya tulis saja Universitas Negeri Medan. Oke Pak. Ya. Silakan ada Bapak Ibu. Nah ini yang banyak ganjalan Bapak Ibu ya untuk mahasiswa kita S3. Rata-rata terganjal ini semuanya. Jadi ada yang terjebak di jurnal yang predator gitu kan. Ada terjebak di jurnal yang sudah discontinue ya kan. Udah terbit, udah bayar semuanya, tapi jurnalnya nggak memenuhi syarat. Nah makanya dalam hal ini kita harus selektif ya Bapak Ibu ya. Maka benar-benar. Bagaimana caranya Pak supaya kita tidak terjebak di dalam itu? Nah kalau untuk supaya tidak terjebak di jurnal yang misalnya tadi predator atau juga yang tidak terindeks, nah Bapak Ibu bisa masuk ke memverifikasinya, misalnya apa tadi ya? Ya, misalnya ini tadi, jurnal apa ya? Saya tunjukkan dulu. Ya, misalnya Bapak Ibu tadi, ini ya, Kogan Business Management. Ya, Kogan Business Management ini kita ambil apanya ya, ISSN-nya ya, Bapak Ibu ya. ISSN-nya udah. Copy, ya di sini di copy, ya lalu Bapak Ibu datang masuk ke situs Scopus, ke URL-nya Scopus. Nah, di mana URL-nya Scopus sebagai berikut. Bentar. Ya ini lagi loading ya. Nah, jadi Bapak Ibu masuk URL Scopus ini ya. Nah, di sini lalu Bapak Ibu klik source ya. Source ya. Ya, klik source. Ya, lalu klik di sini di source ISSN ya. International Serial Number, gitu kan? Klik masukkan nomornya di sini, paste. Ya, find source ya. Klik find source. Nah, jadi muncul, inilah jurnalnya. Nah, ini ya, Kogan Business and Management, Q2. Lalu Bapak Ibu klik ya. Nah, jadi udah 2 verifikasi kita lakukan. Yang pertama, verifikasinya sudah ke Simago dan juga ke situs scopus.com di atas ini ya. Nah, di Scopus ini. Nah, jadi di sini tidak ada kata discontinue. Ya, jadi kalau dia ada tulisannya discontinue di sini, maka jurnalnya sudah tidak terindeks lagi. Nah, kalau dia masuk dalam hal ini Scopus Corporate Year ya. Nah, dari 2014 sampai sekarang. Nah, ini berarti masih ya. Jadi yang paling valid Bapak Ibu carinya dari source ya di scopus.com ya. Silakan, ada lagi yang mau berdiskusi? Cukup jelas? Untuk ini Pak, tempat kita mengirim to proceedingnya sama juga Pak tempatnya. Untuk kalau di dia Scopus proceeding tadi Pak, ada label IOP tadi, kalau bisa. IOP ya, jadi ada warna merah dia IOP kan. Nah itu Bapak ikut aja, tapi tulisan Bapak harus berbau sains.
ya kan, berbau sains. Misalnya tentang pasar modal. Nah, jadi Bapak cerita di situ bagaimana sistem komputerisasi di bursa misalnya kan. Nah, itu Bapak cerita itu. Jadi jangan cerita keuangannya. Kalau cerita keuangannya pasti ditolak. Nah, jadi Bapak cerita sistem informasinya, ya, sistem apanya, ya, sistem analisnya. Nah, seperti itu. Dengan membawa nama promotor dan kopromotor tadi dan institusinya Universitas Sumatera Utara. Nah, itu Pak ya. Silakan lagi. Izin Pak. Ya. Jadi kalau proceeding itu penelitiannya tidak lebih mengarah kepada deskriptif ya Pak, begitu Pak? Nah, kalau dia proceeding boleh Pak, mau dia deskriptif maupun juga empiris boleh. Oh, boleh. Ya, tetapi gitu novelty-nya haruslah novelty yang berkaitan. Kalau mau yang kita pasti terindeks fokus, maka kita harus ngikut IOP. IOP itu jarang ilmu sosial, apalagi ilmu akuntansi. Nah, itu makanya IOP itu nggak sembarangan terima, Pak ya. Jadi dia harus kita modifikasi papernya. Nah, kita modifikasi. Saya ada contoh ini ya, bagaimana punya saya lolos di IOP ya. Kalau dulu mudah Pak, sekarang udah susah sekarang. Kalau susah, nah jadi udah apa gitu ya? Agak banyak lah yang harus kita penuhi. Misalnya ini ya, ini ada contoh paper. Bentar, saya tampilkan. Nah, ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu, misalnya terbitlah di sini ya. Nah, ini kalau bisa saya menyarankan Bapak Ibu masuk di Jurnal Physics and Conference Series. Ini ya. Nah, ini tulisan yang lolos. Nah, jadi tulisan yang lolos ini meliputi, nah inilah penulisnya. Jadi Profesor Pak Azhar ya, kemudian Pak almarhum Pak Arifin Lubis, dan nama saya Sandro Muda ya. Nah, jadi Bapak Ibu tulisannya kalau di bidang akuntansi ya, maka tulislah yang berkaitan dengan teknologinya atau novelty-nya adalah statistiknya. Nah, jadi kalau saya ini contohnya bagaimana hubungan linear antara produksi minyak produksi CPO perusahaan negara ya dengan perusahaan swasta gitu kan. Dan dengan menggunakan alat prediksi yang namanya PLS, Work PLS ya. Nah, ini udah terbit ya dengan data time series sebagai berikut. Jadi orang internasional itu suka data time series ya Bapak Ibu. Ya, suka data time series. Nih. Lalu modelnya ini aja, sederhana aja modelnya, tapi lolos. Ada kata production gitu kan, ini kan berarti engineering. Jadi kemudian metodenya ini operational variable-nya, lalu modelnya, lalu hasilnya. Nih ya. Ya, lalu hasil ini. Nah, novelty-nya ada temuan di sini kan. Temuannya apa? Ya, temuannya bahwasanya baik itu perusahaan negara maupun juga swasta ya memang berperan besar terhadap devisa kualitas devisa ekspor dari CPO gitu ya. Nah, ini. Lalu discussion-nya di sini. Lalu conclusion-nya di sini. Lalu ini daftar pustakanya. Nah, itu. Silakan, ada lagi Bapak Ibu?
Nah, setelah itu untuk proceeding ya. Jadi proceeding kalau menurut saya nggak sulit, Pak ya. Jadi Bapak Ibu mulailah dari sekarang berburu konferensi satu aja gitu kan di IOP. Nah, di IOP kan banyak ya informasi-informasi yang bertebaran, Bapak Ibu bisa cari gitu ya. Nah, setelah itu baru masuk ke apa tadi ya, ke Scopus tadi ya, misalnya ini. Ya, Bapak Ibu masuk sini ya. Jadi dapatlah Kogan Business and Management tadi. Ya, paling valid Bapak Ibu masuknya dari sini. Lalu klik source homepage ya. Klik source homepage. Ya. Nah, langsung masuk ke link jurnalnya. Inilah dia. Terlihat Bapak Ibu? Ya, misalnya ini ya. Nah, terlihat? Ya, terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya. Lalu Bapak Ibu bagi yang belum member harus register dulu ya. Nah, di sini register. Kalau saya udah register. Nah, jadi kalau kita ibarat mau masuk kantor, gitu kan, harus isi buku tamu, gitu kan. Sama juga dengan jurnal ya kan. Kalau kita mau masuk menggunakan beberapa fitur-fiturnya, ya kita register dulu, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah punya, maka login saja, gitu ya. Nah, lalu kita masuk submit artikel di sini. Nah, submit artikel. Nah, ini ya, submit artikel. Klik dia. Makanya saya kemarin kita latihan terus Bapak Ibu ya. Kemarin submit artikelnya mana gitu kan. Nah, Pak Yatuluwarai udah terbit saya lihat ya. Yang lain belum ada saya lihat. Nah, itu. Jadi submission crate. Nah, di sini dibuat ya. Submission crate-nya dibuat. Nah, itu. Oke. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, misalkan contoh kan kita mau, misalkan kan menunggu jurnalnya misalkan diproses kan menunggu mungkin waktunya panjang. Misalkan kalau kita masukkan ke beberapa penerbit, bisa nggak, Pak? Nggak boleh. Karena Nggak boleh, apa? ya? Karena nantinya Bapak Ibu bisa terdeteksi, apalagi dengan one manuscript di sini, artinya one submission. Nah, jadi nggak usah lah kalau menurut saya, Bapak Ibu memasukkan dalam hal ini ke beberapa jurnal ya. Dan buat LinkedIn ya, LinkedIn untuk, karena beberapa jurnal yang sistemnya central manuskrip, itu menggunakan loginnya dari LinkedIn. Nah, jadi LinkedIn ini misalnya di Taylor Francis tadi, nah saya udah pakai LinkedIn nih, Bapak Ibu. Nah, jadi submission crate, ya tinggal kita masuk di sini, submissionnya. Nah, beberapa yang kalau kita terlihat ya, my account, gitu ya. Ya, beberapa akun yang kita sudah gunakan ya. Nah, itu nanti terlihat di apa ini ya, di jurnalnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau Bapak Ibu submit jurnalnya ya, dalam hal itu masuk dari sini. Ya. Submission creation. Nah, ini ya. Submission creation, lalu klik. Ya, lalu klik I have. Ya, lalu klik type. Ya, research article. Ya. Jadi kenapa bukan review artikel? Ya, karena kita pendekatannya kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif itu banyak membahas ya pembuktian empiris. Jadi kalau dia pembuktian empiris berarti semuanya adalah hasil riset ya. Jadi lalu kita pilih riset artikel ya Bapak Ibu. Nah, lalu start ya. Ya, lalu start. Nah, langsung ke proses berikutnya dia. Nah, jadi isilah judulnya. Nah, Bapak Ibu isi judulnya. Jadi misalnya judul tadi berkaitan dengan ya estimation the effect of portfolio ya, saya klik ya, lalu tulis ya, paste, lalu tulis abstrak ya, maka di sini tulis abstrak, copy ya, lalu tulis abstraknya seperti ini ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ya, terlihat ya. Nah, setelah itu section. Nah, sectionnya apa?
Sectionnya kita tentang keuangan misalnya ya. Berarti banking and finance ya, atau accounting boleh. Oke. Candidate for the special collection. Jadi kita nggak boleh masukkan ke special issue Bapak Ibu ya. Harus general issue. Harus regular issue ya. Isunya isu reguler ya, jangan isu yang spesial Bapak Ibu ya. Jadi candidate for the special collection no ya. Sudah itu data availability. Kita punya data, datanya adalah data hasil olah data. Mau di-share nggak? Ya kalau mau di-share yes gitu ya. Yes ya. Kalau enggak no. Nah ini ya. No aja lah ya, no. Kemudian scientific code. Ya, sudah sudah punya kode keilmuan? Yes. GEL code ya, yang saya beritahu kemarin ya. GEL code. Lalu upload file. Nah, jadi kita dimintanya upload. Klik filenya, choose file ya. Choose file, lalu pilih filenya, Bapak Ibu. Ya. Contemporary, pilihlah submit paper ya, misalnya ini. Ya. Terlihat ya? Oke. Nah, jadi udah masuk di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi filenya sudah terupload di sini. Silakan ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan Bapak Ibu. Izin Pak, Ya. terkait jurnal tadi. Jadi kebenaran punya kami itu diinfokan akan terbit di mana, tapi tidak diinfokan kapan terbitnya. Berarti kalau seperti itu kita menunggu terbit dari mereka ya Pak ya? Kita sudah tidak bisa masukkan kemana-mana lagi gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi tunggu aja lah keputusannya dari jurnal tersebut gitu kan. Ya mudah-mudahan diterima gitu kan. Nah itu. Ya, Pak. Jadi Pak, misalnya kita sudah mengupload ke satu tempat, mau kita tarik itu sudah tidak mungkin bisa ya Pak ya? Nah kalau dalam Kita sistem pindah. ini bisa aja dia di withdrawn, namanya withdrawn ya. Nah jadi ditarik. Nah withdrawn ya. Mau kita tarik gitu lah, misalnya bisa di apa ini ya, dengan sistem sentral manuskrip bisa, atau dengan email pun bisa kita buat tulisannya. Tapi nanti dampaknya luar biasa, ya. Artinya kalau kita mau masukkan ke situ lagi nanti pasti di rejectnya. Nah itu konsekuensinya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Ya, Silakan. lanjut Pak. Untuk proceeding ini wajib yang berlabel IOP ya Pak? Iya, kalau bisa Pak berlabel IOP. Kenapa berlabel IOP? Ya, kalau strateginya saya rasa Bapak Ibu masukkan aja sebanyak-banyaknya paper. Karena nanti kan pasti dari banyak kirim itu satu diterima gitu kan. Tapi kalau satu dikirim, ya kemungkinan ditolak ya Bapak Ibu pindah lagi, proses lagi. Nah, jadi idealnya yang lembaga event organizer-nya adalah IOP, Bapak Ibu kirim 3 atau 4 gitu kan. Nanti lolos 1 gitu misalnya. Strateginya seperti itu. Bisa yang tidak berhubungan dengan disertasi ya Pak ya? Ya, jadi misalkan Bapak disertasinya udah ada ancang-ancang tentang apa misalnya? Iya. Tentang apa? Tentang kualitas hasil audit Pak. Hasil audit ya. Nah, berarti Ya. Bapak carilah tulisan misalnya yang berkaitan dengan audit, yang tetapi berkaitan dengan teknologinya. Misalnya Pak. Ya misalnya adalah teknik audit berbantuan komputer kan, TABK, dengan pendekatan software ini gitu kan. Nah, jadi Bapak jelaskanlah fitur software gitu kan, kemampuannya ya, atau juga outputnya gitu kan, atau juga mulai dari introduction ya, kemudian literatur review ya, kemudian material atau metode ya, kemudian result in discussion sampai conclusion. Nah itu kalau bisa Bapak menampilkan hal itu, bisa enggak gitu? Ya nanti saya memberikan contoh ya beberapa tulisan-tulisan yang dalam hal ini ke WA Komting ya, yang pernah terbit di IOP ya. Nah itu. Baik. Nah setelah itu kita lanjutkan tadi apa ya, submit gitu ya.
Nah, submit-nya ya, submit. Nah, ini ya. Jadi udah berhasil ya Bapak Ibu di submit ya. Jadi submit di sini udah, ketika sudah, maka ethic declaration, yes. Nah, klik OK. Human participant, no. Karena kita bukan ilmu kedokteran ya. Kalau ilmu kedokteran berarti ada bedah mayat gitu kan. Berarti kan manusia itu kan. Ya, human participant. Kemudian consent to publish, yes, I confirm. Kemudian acknowledgement, yes ya. Kemudian are you use material has been published before? No. Ya, apakah kau menggunakan bahan pendukungnya? No. Kalau mau dukungnya boleh aja. Ya, jadi misalnya hasil tabulasi, hasil pengolahan data, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, yes kan, gitu ya. Lalu next. Nah, jadi kalaupun ada di sini ya, apanya ini naskahnya apa? Naskahnya adalah manuskrip with author detail, gitu ya. Ini kita latihan aja. Ya, lalu next ya. Ya, lalu next. Ini udah di jurnal Kogen tadi, Bapak Ibu ya. Keyword, ya tulislah keywordnya. Nah, keywordnya seperti itu. Nah, seterusnya ya, sampai nanti ada pemberitahuan ke email, Bapak Ibu ya, bahwasanya kita udah berhasil men-submit. Nah, ada lagi yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Cukup jelas ya? Izin Pak, Ya, sedikit silakan. lagi. Itu mengenai proceeding tadi, itu teknik-teknik penulisannya itu sama dengan paper-paper biasa. Ya, sama Pak. Ya, cuman Nah, dalam hal itu teknik penulisan kutipannya dia pakai angka. Nah, pakai angka. Kalau dia jurnal dia menganut APA, EPA style ya yang kita bahas minggu lalu. Kalau dengan IOP itu pasti pakai angka Pak ya. Ada angka 1, 2, contoh lah ya. Oh gitu. Ini ya contoh. Nah ini. Nah jadi Bapak Ibu ini. Nah ini untuk di IOP ya. Ini tulisannya ini 2, ini 1 gitu kan. 1 ini apa? 1 ini adalah kutipan. Kutipan nomor 1 dari misalnya dari sini. Ya. Kemudian 2. Ya kan 2 tadi. Ini ya Bapak Ibu. Kalau pakai Mendeley kan gini deh ya. 2. 2 itu apa ya? 2 dari daftar pustaka ini. Ya, inilah dia 2. Dan seterusnya. Jadi kalau di proceeding ini Bapak Ibu nggak terlalu berat ya. Artinya nggak terlalu berat, tapi kita menonjolkan unsur novelty-nya ya, teknologinya. Kalau mau kita, karena kan di subsection IOP itu tidak ada accounting and business. Yang ada adalah information technology kan. Sementara kan kita sudah membahas bahwasanya akuntansi itu adalah teknologi informasi kan. Paradigmanya sudah berubah pada saat ini. Ya, jadi Bapak Ibu bagaimana menonjolkan paper yang bukan menuangkan unsur akuntansinya, tetapi unsur teknologinya. Nah itu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Nah ini ya. Ada? Oh, izin Pak.
Ya, Izin silakan, Pak, untuk proceeding ini memang kita wajib menyaji atau gimana Pak? Ya, betul Pak. Jadi masa pandemi ini, jadi kalau bisa Bapak Ibu IOP itu ikut saja, ya kan, ikut dan apa gitu ya, dan menyajikannya secara daring, secara online. Kan enak ya kan, konferensinya di Italia, kita menyampaikannya di rumah, gitu kan, karena pakai Zoom, gitu kan. Tapi wajib presentasi Bapak Ibu ya, Presentasi. wajib ya. Baru nanti dapat sertifikat, dapat LOA, lalu dapat sertifikat, gitu ya. Nah itu ya. Silakan Bapak Ibu, satu lagi. Nah jadi kalau mau yang kontemporer tadi, ya silakan aja Bapak Ibu cari topiknya kontemporer accounting misalnya ya, dari Simago tadi ya. Kalau yang presentasi internasional itu misalnya itu tanya 2 ya. Apa termasuk proceeding juga itu? Ya, kalau tadi apa Pak? Ya jurnal 2 ya kan kalau kita nggak mau ujian terbuka. J3-nya 2. Ya. Ya, kemudian juga proceedingnya 1. 1 tadi kan Pak ya. Kita buka lagi lah peraturannya ya. Jadi ini. Nah, ini ya. Dalam hal mahasiswa sudah memiliki 2 publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, dia kalau dua jurnal Bapak punya dengan impact faktornya 2,5, maka dengan statusnya sudah di accepted sebagai penulis pertama. Jadi Bapak Ibu nggak bisa penulis kedua, apalagi penulis ketiga. Ya harus penulis pertama ya. Dibebaskan dari ujian terbuka. Jadi nggak ujian lagi Bapak Ibu di ujian terbuka. Kan menghemat dana ya kan. Berapa dana itu ujian terbuka? Kalau di masa normal. Nah, jadi mulailah dari sekarang Bapak Ibu giat-giatlah menulis, gitu ya. Yang itu Pak maksud saya yang kita mempresentasikan ya kan, Ya. secara internasional. Ya itu proceeding Pak ya. Oh, itu proceeding ya. Kalau mempresentasikan pun nggak lama Pak, paling hanya diberikan waktu 10 menit kan. Ya. Udah masuk tanya jawab. Kalau orang mau nanya ya kan, kalau nggak mau nanya orang sibuk gitu kan. Itu biasanya melakukannya di kita dari mana dan audiensnya itu atau peserta-pesertanya itu dari mana aja? Nah itu Pak, jadi apa ya? Nanti panitianya yang mengatur jadwalnya. Jadi gitu. Organizernya kan kita udah bayar, udah nyiapkan naskah, udah kirim gitu kan. Jadi kita presentasi. Kalau kita nggak presentasi kalah nanti paper kita, nggak lolos. Wajib presentasi Pak. Jadi walaupun Bapak bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris lebih bagus gitu kan, nggak masalah gitu Pak. Bahasa Indonesia nggak masalah. Iya nggak masalah. Kalau bagus bahasa Inggris lah. Ya bahasa Inggris lah gitu Pak. Kalau pakai penerjemah Pak? Nah kalau dia bahasa Inggris kan saya rasa nggak terlalu apa kali Pak, gitu kan, nggak terlalu repot kita karena kita kan yang menguasai materinya. Ya. Udah kita pahami lah itu kan. Jadi kita pun menjawabnya saya kira jawabnya apa saja, saya kira nggak masalah. Yang penting Bapak hadir di dalam prosedur dalam konferensinya. Jadi kalau tadi proceeding kita kan ke IOP ya? Ya, IOP. Maksudnya panitianya IOP? IOP itu lembaga apanya Pak? Pengindeknya. Iya. Jadi lembaga pengindeknya. Sementara kan kalau pelaksananya berbagai panitia kan. Nah, itu jadi berbagai panitia dari Malaysia, dari Indonesia, dari ITB, dari Unair dan sebagainya. Oh begitu, dari institusi kependidikan ya. Betul Pak. Cuman kalau kita kirim proceedingnya itu kan ke apa namanya? Apa tadi namanya itu? Bukan itu panitianya? Ya panitianya Pak berbagai macam. Ada yang MIPA misalnya, MIPA di Makassar, Unhas, gitu kan, atau Universitas Negeri Makassar. Ya berbagai macam. Ya. Iya, maksud saya Bapak tadi kan bilang itu sudah diatur dan disiapkan oleh panitia. Oleh panitianya Pak. Nah, yang tempat kita mengirim naskah proceeding tadi. Ya betul. Formatnya semuanya udah diatur. Nah kita kalau begitu mungkin saya belum paham nih. Mengirimnya kemana itu proceeding itu? Mengirimnya Pak nanti kan ada panitianya membuka link gitu kan. Kalau mau kirim ke email ini atau mau submitnya ke ini linknya kan ya, udah diberitahunya. Memang ada jadwal untuk mengupload ya.
Ya, tentang proceeding ini kemana gitu ya. betul Pak. Jadi makanya kalau saran saya Bapak kirimnya 2 atau 3. Kenapa? Kita mengantisipasi, karena gini Pak, udah pun nanti disampaikan di seminar, nanti bisa nggak lolos juga dari IOP-nya. Kalau saya kemarin, saya kirim 3 yang lolos 1. Kalau tahun dulu bisa kan, kita kirim 3, lolos 3. Sekarang nggak seperti itu lagi Pak, udah ketat ya. Karena IOP ini pun juga takut di discontinue kan oleh Scopus. Di bawahnya Scopus juga ya. Ya. Scopus ini kan lembaga pengindeksnya, Pak. Ya. Sedangkan publishernya IOP. Nah, IOP tadilah penerbitnya. Gitu. Lalu penerbit ini bekerja sama berbagai event organizer, panitia, gitu kan. Itulah yang ada di beberapa kampus-kampus. Jadi kalau kita kirim beberapa naskah, berarti kita ikut presentasi beberapa kali gitu ya, baru di presentasinya sekali Pak. Sekali. Tapi kalau nanti udah, tadi saya dengar kan, kalau udah lewat di seminar juga belum tentu lolos. Betul. Ya, di situ. Jadi kalau karena kita ada penilaian apanya Pak, komite lagi di IOP-nya, keilmuannya, apakah bidangnya itu sesuai dengan tema IOP-nya, gitu kan? Maka saya sarankan kirimnya 3 terus Pak atau 4 gitu kan? Ya itulah. Pasti diterima itu. Kalau 3 bukan berarti kita suruh presentasi 3 kali. Oh ya pasti Pak, kita di level presentasinya kita 3 kali menjadikan. Ya. Tapi di IOP-nya belum tentu lolos juga, gitu, Pak. Nah, mungkin lolos 1 kan gitu. Ya bisa jadi lolos 1 atau nggak lolos semua. Kalau lolos 3-3 nggak mungkin Pak? Ya bisa jadi Pak, nggak lolos 3-3-nya. Karena dari isi papernya menunjukkan misalnya itu membicarakan akuntansi, bukan membicarakan aplikasi misalnya kan. Yang diinginkan mereka kan membicarakan aplikasinya. Nah, misalnya Pak Suroso adalah tahu perkembangan aplikasi audit yang terbaru. Nah, itu aja Bapak tuliskan di dalam paper. Ya, atau Pak Juprijal misalnya ada mengetahui tentang bahasa pemrograman Fox Pro ya kan untuk penyusunan laporan keuangan computerized misalnya. Ya, jadi bagaimana pemrogramannya? Ya bukan pelaporan keuangannya, ya, tapi pemrogramannya Bapak susun dalam bentuk paper. Pak Suroso pun gitu ya, bagaimana modul-modulnya, bagaimana menu-menunya. Nah, menu-menu dari aplikasi audit tadi, ya bukan bicara proses auditnya, tetapi menu-menu yang terkandung di dalamnya, yang menghasilkan di teknologinya itulah. Teknologinya. Cuman bahannya dari situ aja boleh? Boleh. Oh, tidak harus kita membuat apa? Ya, boleh Pak. Boleh ya? Ya, ini ada contoh juga, ini saya berikan. Ya, pada ini ya, saya tampilkan dulu. Contoh lah, ini punya S3 kita, Pak. Anak S3 kita. Bentar. Nah, jadi Bapak Ibu ini misalnya ya. Nah, ini. Dedi Husrizal Shah. Pernah kenal Pak ya? Angkatan di atas Bapak ya. Nah, ini kami terbitkan di Jurnal Fisik Conference yang isinya membahas mengenai ini. Nah, ini. Terlihat, Pak? Ya, terlihat. Ya, Development of Learning Media for Android with Budget Accounting. Nah, ini contohnya gitu kan. Jadi kalau di IOP itu diterima, Pak, seperti ini. Tapi kalau saya membahasnya mengenai sistem anggaran akuntansinya, pasti ini papernya nggak lolos. Nah, ini. Nah, jadi panitia, Pak, di tim verifikasi itu akan meloloskan Bapak kalau misalkan terbitnya di IOP, sangat mudah. Artinya bagi mereka percaya gitu kan. Nah, itu. Nah, inilah autornya ya. Jadi nama ini walaupun dia sebenarnya Unimed tapi
karena dia statusnya student ya Universitas Sumatera Utara Medan Indonesia. Ya. Nah, introduction, literatur review pun ada dibuatnya ya. Kalau mau buat literatur review boleh. Dan ini skemanya berurut Pak ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, nggak boleh di sini nomor 7, lalu ini nomor 5, nggak boleh ya. Nah, itu kan kutipan, Pak. Ya, kutipannya misalnya. Nah, Kutipannya itu harus berurut maksudnya. kan itu tadi kalau nggak salah kutipan berdasarkan nomor urut dari referensi yang ada kan? Ya, betul. Ini dia kutipannya dari referensi. Jadi ini maksud saya, ini nomor 5, ini nomor 8, nggak boleh. Ya, berarti di referensi itu juga kita harus susun yang mana duluan baru diambil, Betul. itu duluan dicantumkan ya. Jadi kita melihat tulisan dulu. Ya, ya. Kutipannya ini dari sini. Oh, sampai segitu ya. Ya. Nah, inilah di IOPA ya. Dan ini terindex ya di Scopus. Nah, jadi bicara Android versionnya dia, mulai dari apanya gitu kan, menunya, rilisnya, dia bicara pemrogramannya deh. Ya kan, metodologinya. Nah, dia pakai metodologinya adalah dengan research and development gitu ya. Nih. Sedikit-sedikit aja. Nah, sedikit-sedikit aja, Pak. Gitu. Nah, tapi dia bicara modulnya, gitu. Bukan bicara bagaimana anggaran itu, gitu kan. Tapi bicara pemrogramannya yang di Android. Nah, ini. Sebenarnya gitu aja, paling mudah kalau ada Bapak Ibu misalnya punya kenalan orang informatika, gitu kan. Ya, informatika kalau misalkan menyusun aplikasi laporan keuangan misalnya. Ya, kalau dia menyusun aplikasi laporan keuangan menggunakan SQL gitu kan, atau juga menggunakan apa ya, bahasa pemrograman Visual Basic. Nah, dituangkan dalam tulisan. Nah, boleh gitu ya. Makin mudah Bapak Ibu terbitnya ya. Nah, ini. Nah, jadi menu-menunya muncul seperti ini ya. Nah, ini. Dan reprint-nya ini. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lagi, yang lain? Nah, jadi udah mulai kerjalah dari sekarang ya, Bapak Ibu. Jangan lagi apa, menunda-nundanya, karena menundanya ya pasti apa ya, terkendala nanti kepada proses penyelesaiannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita sore hari ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu mengumpulkan ya, atau apa ya,